Oke, Koko Antoni, melihat prediksi dari baca tarot sendiri, itu besok sidang Nikita Mirzani akan dimulai kembali bersama dengan para saksi-saksi. Nah, melihat dari perkara ini tuh seperti apa sih kok dari pandangan tarot sendiri? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kasus tarot tentang Nikita ya, dengan kasus di pengadilannya. Keadaan dia untuk saat ini ya. Keadaan dia untuk saat ini dia sangat kuat untuk menghadapinya. Ya, dia tidak akan pernah gentar. Nah, apapun yang terjadi, Nikita akan menghadapinya. Ini dia. Ini yang terlihat dari kartu tarot. Oh ya, kok melihat dari minggu lalu Nikita Mirzani sempat berseteru ketika di persidangan sendiri bersama dengan JPU. Bukti bahwa hal-hal rekaman yang berada di flash disk sendiri pun minta diungkap dan minta dibuka. Namun dari majelis hakim tidak mengizinkan. Nah, itu sebenarnya penyebabnya apa sih kok sehingga perseteruan terjadi? Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya memang ada terlihat satu kejanggalan ya, kejanggalan di mana bahwa hakim sendiri memilih untuk menuntaskan pencemaran nama baik dan pengambilan hak atas apa yang sudah dilakukan Nikita. Nah, kenapa tidak dikeluarkan? Kalau dilihat dari tarot di sini, memang ini nanti akan dikeluarkan. Nah, itu dia. Ini pasti akan dikeluarkan, tapi belum waktunya. Ini yang terlihat dari tarot. Kalau melihat perdebatan sengit sendiri seperti para saksi-saksi yang sudah sebelumnya ungkapkan di persidangan, kemudian Nikita masih mengelak dengan kuasa hukumnya sendiri. Nikita merasa bahwa ini ada sesuatu hal yang janggal. Nah, itu seperti apa tuh kok? Oke, kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya memang ini banyak kejanggalan ya, karena apa yang dilakukan Nikita tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, jadi Nikita sendiri sebenarnya ini awalnya ini hanya menganggap ini satu candaan. Nah, tapi akhirnya dampaknya keseriusan. Ini yang membuat Nikita menjadi bingung dan bimbang dengan apa yang mau diambil, langkah-langkah tersebut. Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nikita. Makanya banyak kejanggalan yang Nikita sendiri tidak bisa menerimanya. Kemarin juga sempat Nikita merasa sebelum sidang itu ingin menampilkan bukti flash disk. Nah, mungkin dari pandangan tarot sendiri, sebenarnya tuh itu bawa bukti yang kuat nggak sih kok dengan adanya dia ingin sekali menunjukkan hal itu? Ya sebenarnya ini bukti yang sangat kuat sekali ya. Kalau bukti ini dikeluarkan, ini persidangan akan selesai. Cuman dari pengadilan sendiri tidak mau sampai di situ. Makanya ini mencari titik lemah dari Nikita. Makanya kasus ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang keterbukaannya kurang. Ya, apabila flash disk itu akan dibuka, maka kasus ini akan selesai. Tapi masih banyak hal-hal yang perlu diungkit lagi. Banyak hal-hal yang perlu dipelajari lagi. Ini masuk dari tujuan dari pengadilan. Kok melihat juga dari pihak sebelah Reza Gladys itu setelah kemarin ada kesaksian juga mengungkapkan semuanya. Ternyata ini tuh sebenarnya tuh bukan karena skincare kah atau karena masalah pribadi kok. Kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya ini ada dendam pribadi. Ya, ini pendendam pribadi ini yang memicu keadaan menjadi seperti ini. Ditambah lagi orang-orang ketiga yang memang tidak suka dengan Nikita. Nah, jadi mereka memberikan efek jerah kepada Nikita. Sedangkan Nikita kalau dari versi tarot di sini, dia tidak ada pernah gentar. Dia nggak pernah takut. Karena apa yang dia lakukan adalah benar. Nah, tapi kalau dari pihak dari lawan dari Nikita, sebenarnya ini terdapat satu dendam pribadi. Yang mana dendam ini yang ingin membuktikan bahwa mereka sanggup untuk menaklukkan Nikita. Kok apakah yang dengan kasus yang terjadi antara Nikita dengan Dr. Reza Gladys, Nikita mengalami sebuah kriminalisasi hukum, ketidakadilan? Apakah melihat seperti itu kok? Ya memang ini tidak jelas ya. Jadi jangankan pandangan dari mereka sendiri, pandangan dari netizen pun bisa menilai bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan di sini. Ini yang membuat Nikita jadi tidak menerima dengan keadaan ataupun tuntutan. Ini yang membuat suatu pengadilan di mana pengadilan ini menjadi satu drama. Nah, ini yang terjadi. Jadi banyak kejanggalan dari cerita-cerita persidangan lah sampai ibaratnya memulai sidang, mengakhiri sidang. Ini banyak dramanya di sini kalau dilihat dari tarot di sini. Sikap Nikita di dalam persidangan itu bisa memberatkan dia nggak sih kalau dilihat dari kartu tarot? Ya kalau dilihat dari tarot di sini, sikap Nikita ini ya banyak memberatkan ya. Ini terlihat jelas. Makanya di sini Nikita harus menahan emosi. Ya, dari pesan tarot di sini buat Nikita harus bisa nahan emosi dengan keadaan. Karena mereka memang sengaja memancing, ya, mencari kesalahan kelemahan dari Nikita. Ini buat hati-hati buat Nikita. Pesan tarot dari
pesan Taro untuk Nikita di sini agar Nikita lebih waspada, lebih hati-hati, ya, lebih mengikuti alur cerita persidangan. Kalau enggak, ini bahaya buat Nikita. Akan ada masalah baru. Kok setelah 5 bulan berjalannya kasus ini, kok nanti kedepannya sidang ini tuh akan seperti apa sih kok? Melihat ini huru-haranya semakin banyak kok. Kalau dilihat dari Taro di sini, ini penyelesaiannya permintaan maaf. Ini jelas sekali. Ya, kalau dilihat dari Taro di sini, yang akan terjadi nanti akhirnya permohonan maaf, saling memaafkan. Ya, sebenarnya persidangan ini udah buang-buang waktu sebenarnya. Cuman gara-gara di sini ibaratnya mementingkan harga diri, ini yang mereka berlomba-lomba untuk memberikan bahwa diri dia adalah yang benar. Ya, tapi akhir dari cerita persidangan ini adalah permohonan maaf. Tapi kok kayak semakin rumit deh kok, kayak tiap minggu ada aja gitu permasalahan baru yang dari saksi, dari yang lain, dari ada lagi yang hal-hal yang datang kembali. Ya karena dilihat ditaruh di sini semuanya ini orang mencari panggung, pansos, orang yang tidak ada kaitannya pun ingin tampil karena kesempatan mereka masuk untuk mempansoskan diri sendiri, ya. Makanya kasus Nikita ini bisa melebar karena memang ini satu drama. Di mana drama ini nggak akan pernah selesai. Karena apa? Akan muncul terus permasalahannya. Ini yang terlihat jelas dari Tarot. Banyak orang yang memanfaatkan keadaan sehingga ibaratnya mempansoskan diri. Ya, jadi pesan Tarot di sini buat orang-orang yang tidak ada kepentingan jangan ikut-ikutan. Yang ada malah kamu merusak diri sendiri di sini. Oh, dari skincare sendiri pembuktian bahwa Nikita melihat bahwa Reza Gladys sendiri itu tidak ber-BPOM. Nah, itu dari pesan Tarot sendiri seperti apa sih kok? Apalagi dari pihak sebelah masih tetap ngeyel bahwa oh ini BPOM, ini BPOM, ini. Kalau dilihat dari Tarot di sini masing-masing mencari perlindungan diri. Ya, mereka mencari perlindungan diri. Karena di sini yang diungkap ini permasalahannya adalah masalah penekanan ataupun pemaksaan, meminta. Nah, ini yang difokuskan, bukan masalah skincare-nya. Ya, tapi masalah ibaratnya di sini pemerasannya. Ini yang hakim lihat. Nah, jadi tidak ada sebab akibatnya. Makanya kasus dari Nikita di sini adalah penyelesaian untuk harga diri, ya, bukan masalah skincare-nya di sini. Oh, besok